to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save Home. If I quit this season, I still be the greatest. Oke guys, kembali lagi channel Horor Rusmana. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bicara soal sekolah semasa pandemi. Jadi kita bicara soal apa sih menurutku ya, gimana sih sekolah secara daring atau online. Kemudian aku akan nge-share pengalaman-pengalamanku selama aku sekolah secara daring gitu. Oke, namun sebelum video dimulai, kalian jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua supaya teman-teman kalian semua juga tahu apa yang kalian tahu guys, dan supaya channel aku lebih berkembang ke depannya. Udah guys, terima kasih dan kita langsung masuk ke videonya. Oke, di sini kita akan bicara tentang pandemi COVID-19 dan pengalaman selama belajar dari rumah atau secara daring online gitu ya guys ya. Jadi kalau kita bicara pertama, kita bicara tentang pandemi COVID-19 atau coronavirus atau virus COVID-19 itu erat hubungannya dengan protokol kesehatan, kemudian belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan masih banyak lagi yang berhubungan sesuatu hal yang harus dilakukan dari rumah atau secara sendiri gitu. Jadi maksudnya kita nggak berkunjung ke sekolah, kita nggak bekerja di kantor gitu misalnya. Oke, jadi di sini aku nggak bakal bahas tentang bekerja dari rumah, tapi di sini aku akan bahas sekolah dari rumah menurut pengalamanku dan selama beberapa bulan ini kan kita sekolah dari rumah. Nah, gimana sih menurut pengalamanku sendiri dan apa aja yang aku tangkep dari belajar dari rumah itu? Oke, jadi di sini aku pertama mau jelasin gitu ya. Menurutku sendiri itu pertama kali karena kan coronavirus ini belum pernah terjadi gitu ya. Virus maksudnya tidak akan ada yang bisa memprediksi ini kapan terjadi. Tiba-tiba terjadi pada tahun 2019 akhir. Kemudian masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret ya kalau tidak salah. Kemudian virus ini tambah melebar menyebar ke seluruh penjuru yang ada di dunia, dan hampir semua negara atau bahkan semua negara sudah terkena virus COVID-19 ini. Oke, ketika pertama kali kita semua dikabarkan bahwa kita akan sekolah dari rumah, tentu pengalaman baru bagi para siswa, mahasiswa ataupun para pekerja yang akan bekerja dari rumah gitu ya. Pekerja kantoran, kemudian guru-guru juga akan mengajar dari rumah. Itu akan banyak sekali adaptasi yang harus bisa dilakukan ketika kita tiba-tiba harus melakukan belajar dari rumah. Banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan gitu guys ya. Kita akan nggak sebut merek aplikasinya karena kita nggak di-endorse. Jadi pengalamanku nih, pertama kali kita sekolah secara daring atau online. Oke, pertama tuh aku kayak ngerasa gimana ya, kayak susah karena kita yang biasanya bertatap muka, yang biasanya kita bisa misalkan ada yang nggak mudeng kita bisa langsung nanya kepada guru, kita harus susah berhubungan dengan online. Itu sangat-sangat sulit, apalagi kita tidak pernah melakukan itu gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan kita sekolah secara daring itu tentu sosialnya tuh kurang, sosial antara orang per orang itu akan kurang. Jadi kita kayak ngerasa sulit, apalagi kita yang mungkin kalau misalkan untuk orang-orang yang ini aku tidak tahu ya, ini mungkin untuk orang-orang yang susah bersosial, kayak berhubungan sosial dengan orang lain ya, kayak orang yang lebih tertutup dirinya atau kayak jarang ngobrol gitu sama orang-orang yang nggak dia kenal atau jarang nanya-nanya ke guru, mungkin mereka merasa it's okay atau oke lah karena mereka bisa melakukan itu semua dengan chat atau pesan gitu ya, menanya melalui pesan. Mungkin itu jauh lebih enak menurut mereka. Tapi dari sisi belajarnya sendiri menurutku kita tidak bisa menyalahkan seorang guru karena guru pun tidak ingin ini semua terjadi gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, tolong jangan salahkan guru-guru kalian karena memang ini situasinya tidak pernah diprediksi, tidak ada seorang pun atau tidak ada satu guru pun yang ingin belajar secara daring karena memang di siswa sulit, di guru pun sangat sulit karena mendidik atau membimbing anak-anak siswa secara offline pun sudah susah, apalagi membimbing anak-anak melalui cara online. Karena ketika cara online sendiri itu banyak sekali masalah baru yang didapat sebenarnya. Menurutku pribadi nih ya, ketika pandemi ini menyerang, kita harus mencari sebuah terobosan atau cara baru untuk kita tetap bisa belajar dengan cara yang lain. Karena ketika kita malah justru kita tidak bisa
memaksakan diri kita untuk terus belajar secara offline, karena kita tahu pandemi ini sangat berbahaya. Kita harus perlu menjaga jarak, kemudian kita mematuhi protokol kesehatan. Mungkin insya Allah ya, semoga kita berdoa bersama-sama, semoga tahun depan kita bisa sekolah offline lagi atau luring gitu guys ya. Oke, kalau guru dan murid itu memang sangat-sangat memiliki masalah baru, karena kita belum pernah melakukan belajar secara online ini gitu guys ya. Kalau aku pribadi mungkin banyak ini guys ya, kayak misalkan kita kan udah sampai ke akhir semester pertama, sampai kita udah melaksanakan ulangan, dan aku juga jarang upload selama 4-5 hari ini, nggak upload karena ya sedang mengerjakan ulangan gitu, susah gitu. Oke guys, kalau kita misalkan berbicara tentang masalah yang terjadi pada saat sekolah online, sebenarnya sekolah offline pun banyak masalah yang terjadi, cuman tidak kalian sadari. Kenapa tidak kita sadari? Bukan kalian ya, kita. Kenapa kita tidak menyadari? Karena kita sudah terkena masalah itu lebih dari 1, 2, 3 kali. Tapi ketika masalah offline, maksudnya online, itu terjadi, mungkin kayak nggak ada sinyal, kemudian kuota habis dan lain-lain masih banyak lagi. Itu kenapa kita kayak menyimpulkan bahwa ini masalah besar, kita nggak tahu nih solusinya apa. Ya karena kita baru menghadapi masalah itu sekali, 2, 3 kali doang gitu guys ya. Tapi kalau tentang masalah kayak misalkan nih, kalau online kan masalahnya nggak ada sinyal, nggak ada kuota, dan masih banyak lagi. Kalau offline pun terlambat datang ke sekolah itu pun menjadi suatu masalah, karena memang masalah offline dan online akan jauh berbeda. Tapi di kedua sisi, offline maupun online, itu pasti ada masalahnya. Tinggal gimana cara kita memandang itu. Jadi misalkan kita tidak bisa kayak online ini jauh lebih banyak masalahnya. Sebenarnya sama aja, offline pun lebih banyak masalahnya gitu. Cuman karena kita sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah itu, maka kita akan tidak merasa bahwa itu masalah yang cukup berat gitu. Menurut pandanganku guys ya. Oke, kemudian kalau dari pengalamanku sendiri, karena kita udah lama ya, hampir 1 semester lebih bahkan kita sekolah secara online, karena pandemi virus ini yang belum mungkin masih sangat masih sangat pesat mungkin penyebarannya atau gimana, aku kurang paham, takut salah ngomong ya. Oke, intinya kita pasti udah ngerasa nih ulangan secara online atau PAS atau penilaian akhir semester secara online. Nah, kalau pengalamanku sendiri, kemarin aku jarang upload video tuh karena aku lagi ngerjain ulangan gitu guys, sangat-sangat sibuk ngerjain ulangan gitu ya, karena ulangan secara online dan ulangan secara offline itu mungkin kalau kita menghadapi ulangan secara online, ada Google, ada aplikasi untuk belajar, ada sosial media untuk mencari jawaban, tapi tetap saja, ini menurutku nih ya, soal-soal itu tetap saja pasti ada kesulitannya. Kalau menurutku pribadi, walaupun kita di sekolah mengerjakan secara offline, justru itu malah lebih memudahkan. Karena apa? Kita merasa sulit mengerjakan secara online itu karena kita ketika belajar daring atau kita belajar secara online sebelum ulangan nih, belajar biasa sebelum ulangan itu kita memang kurang menangkap, karena kita biasanya tatap muka, jadi perhatian kita ketika belajar tuh berkurang, dan excited atau rasa tertarik kita ketika belajar online dan offline justru menurut aku pribadi itu lebih enak offline, karena kayak kita lebih merasa menjadi manusia gitu. Kalau ketika online tuh kita kayak nggak manusia gitu kayak aneh aja gitu, karena belum terbiasa gitu ya, karena dan pelajaran materi-materi yang disampaikan pun kalau menurutku tuh kayak gimana ya, akunya sendiri tuh kurang menangkap gitu. Dan mungkin kalau guru-guru semua kan merasakan susahnya nggak bisa jelasin ke murid kan. Kalau misalkan kita biasanya belajar secara offline, kita kan misalnya guru yang jelasin, kita bisa nanya, ini apa sih bu, ini apa sih pak gitu. Tapi kalau secara online kan susah gitu guys ya, karena memang keterbatasan hubungan sosial itu tadi. Jadi sebenarnya itu akan menjadi kebiasaan ketika kita sudah menghadapi masalah-masalah seperti itu secara berkali-kali gitu. Mungkin semoga kita tahun 2021 nanti kita bisa masuk sekolah seperti biasa lagi. Kita berdoa bareng-bareng teman-teman ya. Oke. Kemudian ketika mengerjakan ulangan memang sangat-sangat menurutku nih guys ya, karena ilmu yang kita tangkap tuh memang lebih banyak ketika kita belajar secara offline. Kenapa ya? Karena itu tadi, karena hubungan sosial tuh dapat kena gitu. Tapi ketika secara online
itu kita dihubungkan. Jadi ada 3, kalau misalkan ya menurutku pribadi ini, ketika online dan offline tuh ada perbedaan. Ketika offline itu kita hanya ada dua way, istilahnya itu kayak dua orang aja atau 2 hubungan. Jadi guru dan siswa, mereka ada langsung hubungan. Tapi kalau online itu ada 3, ada guru, siswa, dan tengahnya ada penghubung lain. Misalkan ada Android, HP, ini ketiga ini. Jadi tidak langsung ilmu itu tersampaikan ke ini. Tapi itu bukan menjadi halangan sekali lagi, karena memang ini adalah terobosan cara pemerintah untuk tetap kita bisa belajar gitu. Sama dengan kayak kerjaan juga ya, sama aja gitu loh. Jadi pengalamanku yang dapat ya itu tadi guys. Jadi sulit tidaknya itu ya tergantung kita memang. Tapi memang kalau misalkan menurutku ya memang enak sekolah offline ya, karena kita sudah terbiasa melakukan sekolah offline. Karena kalau sekolah online itu kita sebenarnya hanya belum terbiasa aja guys, karena ya memang sih kalau masalah sinyal gitu memang tidak bisa dipungkiri, karena memang suatu hal itu pasti akan ada masalah yang terjadi. Jadi ya seperti itu guys ya pengalamanku. Dan biasanya kan kayak bangun jam 7 tuh udah bangun, maksudnya setengah 7 udah siap-siap udah mau sekolah, kemudian jam 7 udah sampai sekolah, udah mau masuk sama teman-teman ngobrol dan lain-lain itu yang nggak ada di pelajaran online. Jadi kita kalau belajar online itu memang jauh lebih bosen, karena jeda pelajaran itu nggak ada waktu luang untuk kayak bercanda sama teman gitu guys ya. Ya itulah memang perbedaannya tuh seperti itu. Mungkin kalau kita sekolah itu contekannya sama temen, tapi kalau di rumah contekannya sama Google gitu guys ya. Walaupun ya pasti ada masalah-masalah yang terjadi gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku share. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe. Dan buat teman-teman saya yang punya pengalaman lain, mungkin lebih suka belajar online, silahkan komen di bawah. Atau offline, silahkan komen di bawah juga. Terima kasih, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, supaya teman-teman kalian semua juga tahu apa yang kalian tahu guys. Oke guys, terima kasih dan see you next video.